Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Kita patut bersyukur dan bersukacita karena Allah senantiasa menyambut kita dengan kasih-Nya. Maka, marilah kita datang menghadap Allah dengan kesungguhan hati. Pujilah Kristus yang di dalam nama dan karya-Nya kita mengenal Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Ibadah Minggu Paskah keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Allah juga berkenan memberikan anugerah, pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melalui tema ibadah Everlasting Life, kita diajak untuk meneguhkan iman dan pengharapan kepada Kristus yang memberikan hidup kekal bagi kita. Dalam iman dan pengharapan kepada Kristus Sang Pemberi hidup sejati, kita juga didorong untuk mengisi kehidupan sehari-hari dengan perbuatan yang selaras dengan kehendak Allah. Sekalipun berada di dalam pergumulan, kita tetap menjadi saksi Kristus yang mewartakan pemulihan dan pembaruan bagi sesama kita dan bagi dunia. Akhir hidupku yang benar.
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang murah hati, dengan tertunduk kami datang menghadap Engkau. Kami mengaku bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami kerap lalai melakukan perintah dan kehendak-Mu. Iman yang kami miliki mudah untuk kami akui dengan ucapan bibir kami, namun sukar kami wujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Kami lebih memilih mengikuti pikiran dan kepentingan kami sendiri. Kami juga mengabaikan bimbingan dan teguran yang Engkau sampaikan kepada kami. Ampunilah kami, ya Allah. Layakkanlah kami untuk beroleh kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kami senantiasa dididik, supaya dapat menjalani hidup yang selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus, Sang Juru Selamat, kami memohon. Amin. Pengampunan dari Tuhan membuat hidup kita dipulihkan dan diperbarui. Kini, dengarlah berita anugerah menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah hidup kami. Firman-Mu menuntun kami supaya hidup di dalam kebaikan dan kebenaran yang selaras dengan kehendak-Mu. Maka jika sesaat kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mendengar dan memahaminya dengan baik, untuk kemudian kami wujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau menolong hamba-Mu, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Engkau berkenan memakai dia sebagai alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku,
Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 hingga ayat 30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara masih ingat dengan alat pemutar musik atau video yang disebut CD atau VCD player, yang medianya berupa compact disc atau cakram gitu ya? Ketika sedang marak-maraknya penggunaan CD atau VCD player, keluarga kami gemar memutar lagu-lagu kenangan tempo dulu, baik lagu luar negeri maupun lagu dalam negeri. Satu disk atau satu kaset bisa berisi 10 sampai 20 lagu yang sebagian diantaranya dirangkum dengan tajuk atau judul Everlasting Love Song, yang secara harafiah bisa diartikan sebagai lagu-lagu bertema cinta yang tidak lekang dimakan oleh waktu. Ungkapan Everlasting Love Song dipakai untuk menggambarkan lagu-lagu yang gak ada matinya, lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia yang familiar bagi orang-orang lintas generasi. Meskipun sudah lama dirilis di tahun 60-an, 70-an, 80-an, tetapi masih sering dinyanyikan dan dikenang sampai dengan saat ini. Sebut saja contohnya lagu-lagu musisi dunia seperti Elvis Presley atau band Queen atau The Beatles atau Celine Dion yang menyanyikan Titanic, atau musisi Indonesia seperti Kus Plus, Panbers, Brori Pesulima, Titik Puspa, dan juga Chrisye, dan seterusnya. Lagu-lagu kenangan tersebut bahkan kerap dinyanyikan atau diproduksi ulang oleh artis atau musisi yang lain dengan kemasan yang baru supaya tetap bisa dinikmati oleh orang-orang dari berbagai generasi.
Nah, ngomong-ngomong soal everlasting, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai tidak lekang oleh waktu, atau abadi, kekal, atau langgeng, yang dilekatkan dengan kata life yang berarti hidup atau kehidupan, maka kita mendapatkan kata everlasting life yang menjadi tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, yang bisa kita artikan hidup yang kekal, hidup yang abadi, hidup yang langgeng, hidup yang tidak lekang dimakan oleh waktu, atau dalam bahasa pergaulan, hidup yang gak ada matinya, begitu ya saudara. Nah, menarik kalau bicara tentang hidup abadi atau hidup kekal, apalagi jika dikaitkan dengan iman, kepercayaan, atau agama yang ada di dunia ini. Karena kita bisa mengatakan bahwa yang menjadi nilai inti dari kepercayaan ataupun agama yang ada di dunia ini sejak dulu kala adalah bagaimana mereka atau penganutnya mengupayakan keselamatan yang mendatangkan hidup abadi dalam kemuliaan ilahi. Maka di dalam pengajaran agama atau kepercayaan tersebut, umat didorong untuk memperjuangkan hidup atau laku spiritual dengan cara meditasi misalkan, atau tapa brata, atau ritual-ritual tertentu yang bisa menjamin dan mendatangkan hidup abadi setelah kematian jasmani di dunia. Sebagai contoh adalah upaya mumifikasi jenazah Firaun di Mesir kuno. Tubuh jenazah diawetkan dengan cara dibalsem, dirawat sedemikian rupa, lalu kemudian tubuh jenazah itu dibalut ya dengan kain perban dari ujung kepala hingga ujung kaki, kemudian mumi dimasukkan ke dalam peti mati atau sarkofagus. Tujuan dari mumifikasi tersebut menurut kepercayaan mereka adalah untuk menjembatani arwah atau jiwa orang yang meninggal menuju akhirat, dan bahwa kehidupan setelah kematian hanya bisa diperoleh jika bentuk jasad orang yang meninggal tersebut masih tetap utuh dan bisa dikenali. Nah, selain mumifikasi tentu ada banyak upaya manusia di dalam kepercayaan mereka masing-masing untuk merengkuh hidup abadi dengan tradisi atau ritual yang mereka yakini. Jadi hal tersebut menunjukkan nih bahwa sejak awal manusia itu punya kerinduan untuk bisa hidup abadi, hidup langgeng, everlasting. Lalu bagaimana saudara dengan kita sebagai pengikut Kristus? Apa makna hidup abadi di dalam pemahaman iman Kristen, dan apa yang harus diupayakan pengikut Kristus untuk merengkuh hidup abadi di dalam kemuliaan bersama dengan Allah? Apa pula kaitan antara hidup abadi dengan hidup kita di dunia pada saat ini? Apakah keduanya menjadi dua sisi yang terpisah satu sama lain atau saling berhubungan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, khususnya Injil, mengajak kita untuk memahami makna hidup abadi atau hidup kekal di dalam terang janji Kristus kepada umat manusia yang mau percaya kepadanya. Kita boleh buka lagi Injil kita, Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepada orang-orang di sekitarnya ya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara, janji dan jaminan hidup yang kekal dari Kristus bagi umatnya ini disampaikan pada suatu kesempatan ketika orang-orang Yahudi menjumpai dan mengajak Yesus bercakap-cakap. Saat itu sedang ada peringatan Hari Raya Pentahbisan Bait Allah Yerusalem. Dan sebagai informasi saudara, Hari Raya Pentahbisan Bait Allah atau yang disebut sebagai Hanukkah diadakan untuk mengenang peristiwa penyucian Bait Allah oleh Yudas Makabe di tahun 165 sebelum Masehi. Yang sebelumnya Bait Allah tersebut pernah dikotori, dinajiskan oleh penguasa Yunani bernama Antiochos IV Epiphanes di tahun 168 sebelum Masehi. Jadi pada momen hari Hanukkah itu, pada hari raya pentahbisan Bait Allah itu, Yesus sedang berjalan-jalan di Bait Allah, tepatnya di Serambi Salomo. Lalu orang-orang Yahudi datang mengelilingi Yesus, dan mereka mempertanyakan nih tentang identitas Yesus, tentang apakah ia memang sungguh-sungguh Mesias. Jadi orang-orang Yahudi yang mengelilingi Yesus
punya kepentingan dan tuntutan supaya Yesus berterus terang kepada mereka jika dirinya adalah Mesias yang diutus bagi umat Israel, supaya mereka tidak lagi bimbang atau bertanya-tanya. Supaya mereka juga diyakinkan bahwa Yesuslah Mesias yang akan membawa mereka keluar dari kesulitan hidup akibat penjajahan bangsa lain atau bangsa Romawi pada waktu itu. Nah, saudara, di sini orang-orang Yahudi masih gagal di dalam memahami tujuan kehadiran Yesus di tengah umat manusia. Orang Yahudi maunya menahan dan memaksa Yesus untuk bertindak sebagai Mesias politis bagi mereka. Sedangkan Yesus sendiri tahu bahwa karya penyelamatan yang ia tempuh melalui kematian dan kebangkitannya adalah karya bagi seluruh dunia, karya yang utuh dan menyeluruh, tidak disempitkan hanya bagi orang Israel saja. Lalu untuk merespon orang-orang Yahudi yang seolah memaksa Yesus untuk mengatakan apakah ia sungguh-sungguh Mesias, Yesus menyampaikan bahwa ia sudah mengatakan tentang jati dirinya kepada mereka, tetapi orang-orang tidak mau percaya. Juga bahwa ketika kuasa kemesiasan Yesus itu dinyatakan melalui perbuatannya yang mengasihi orang, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang berduka, yang terasing, orang-orang banyak memilih untuk nggak percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang banyak lebih berfokus kepada kepentingan diri mereka sendiri. Apa yang penting dan berharga bagi mereka saat itu adalah kesegeraan untuk bebas dari penindasan bangsa lain, untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan secara instan, tanpa menyadari bahwa keamanan dan kenyamanan yang didapat secara instan hanya bersifat temporer atau sementara saja. Jadi orang-orang menuntut kejelasan tentang pekerjaan Yesus, tetapi mereka tidak bersedia untuk belajar kepada Kristus. Maka Yesus katakan bahwa orang-orang tersebut tidak termasuk domba-dombanya. Bukan termasuk domba-dombanya. Sementara bagi domba-dombanya, domba-domba Kristus yang percaya kepadanya, yang mau mendengar suaranya, yang mau untuk mengikut dia, dan yang juga dikenal secara pribadi oleh Kristus sendiri, Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal. Hidup yang akan membuat mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, sebab Yesus itu sendirilah hidup yang sejati, yang bangkit dan mengalahkan kuasa kematian. Maka ia pun sekarang berkuasa untuk mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mau untuk percaya dan beriman kepadanya. Percaya kepada Sang Hidup, masuk berelasi dengan Sang Hidup, maka kita pun akan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan beriman kepada Kristus, kita diampuni, kita dipulihkan, kita diselamatkan, kita dianugerahi dengan hidup yang kekal oleh Allah. Maka apa yang menjadi makna atau implikasi dari hidup kekal yang Allah anugerahkan? Apakah hidup kekal ini menurut kita baru dialami ya nanti setelah kita mati, sehingga kita kemudian menjadi berpikir, ya sudahlah, masih lama kok, masih nanti. Tenang saja, sekarang kita nikmati hidup kita saat ini. Yang penting kan percaya. Lalu kemudian orang bisa menjadi lupa untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tentu tidak sesederhana itu, saudara yang dikasih Tuhan. Karena bicara hidup kekal tidak hanya berdimensi masa depan, tetapi juga berdimensi masa kini. Hidup yang kita jalani saat ini. Jadi bahwa hidup kekal, everlasting life dari Allah sebenarnya sudah mulai dihadirkan pada saat sekarang. Saat kita hidup di dunia, dan hidup kekal tersebut bisa kita lihat, kita alami melalui pemeliharaan dan pertolongan Allah yang bisa hadir melalui momen khusus atau cara istimewa yang sangat personal bagi seseorang. Seperti dalam peristiwa Tabita yang dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Kristus yang dinyatakan melalui Petrus. Jadi bisa melalui sesuatu yang bersifat supranatural atau momen khusus, momen yang sangat personal. Tetapi pertolongan pemeliharaan Allah itu bukankah juga bisa hadir melalui momen-momen natural atau momen-momen biasa di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Sebagai contoh, penyertaan Tuhan yang memampukan kita melewati keadaan krisis atau keadaan kritis.
juga di dalam pengampunan dan penerima Tuhan ketika kita bersalah atau berdosa. Di dalam penguatan dan penghiburan saat kita merasa lemah hingga berdaya, saat kita sedih dan berduka, saat berputus asa, Tuhan menguatkan melalui firman-Nya atau melalui dukungan dari orang-orang yang ada di dekat kita. Juga penyertaan Tuhan dihadirkan melalui tuntunan Roh Kudus yang memberi kita hikmat saat kita sedang merasa terjepit atau sulit untuk mencari jalan keluar dari pergumulan berat yang sedang melanda hidup kita. Atau hikmat dari Roh Kudus saat kita butuh untuk mengambil sebuah keputusan besar di dalam kehidupan kita. Nah, selain dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari di masa kini, saudara, hidup kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan, oleh Allah di dalam Yesus Kristus juga dinyatakan dalam kehidupan setelah kita meninggal, ya. Jadi dimensi masa depan dari hidup kekal atau everlasting life itu. Ya, bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 menggambarkan suasana kehidupan seperti apa sih yang akan dialami oleh orang-orang percaya yang menerima hidup kekal, hidup bersama dengan Allah. Mereka hidup di dalam kemuliaan, bisa dekat dengan Allah. Ada suasana yang hikmat, namun juga akrab. Ada ketenangan dan kesejukan karena orang-orang digembalakan, dituntun ke mata air kehidupan, dan segala air mata akan dihapus oleh Allah. Disebutkan pula bahwa orang-orang yang memakai jubah putih, ya, ada orang-orang yang memakai jubah putih dan berdiri di hadapan anak domba atau Yesus Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini bisa diartikan bahwa mereka adalah orang-orang yang di dalam hidupnya di dunia, mereka menjadi pengikut Kristus yang baik, yang dengan penuh ketabahan, ketaatan, kesetiaan menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Meskipun ketika hidup di dunia mereka harus berhadapan dengan tantangan, pergumulan, penolakan, dan bahkan penindasan karena mereka mempertahankan iman kepada Kristus. Dan tentu kita semua ingin menjadi orang-orang yang ambil bagian di dalam kemuliaan hidup bersama Allah di Firdaus-Nya yang indah. Lalu saudara, melalui perenungan tema firman Tuhan Everlasting Life, komitmen apa yang bisa kita ambil? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, kita diajak untuk percaya, mengimani dengan teguh janji Tuhan Yesus tentang hidup kekal yang akan Dia beri bagi setiap orang yang percaya. Percaya dan imani janji dari Tuhan Yesus tentang hidup kekal yang akan Dia beri bagi setiap orang yang mau untuk mengikut Dia. Kita menyadari bahwa hidup di dunia itu kan penuh dengan pergumulan yang membuat kita sedih, berduka. Juga penuh dengan godaan untuk membuat kita berputus asa. Namun harus kita ingat bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang hidup, yang pro terhadap kehidupan. Maka melalui keyakinan iman kepada Allah yang memberikan hidup kekal, kita jadi terdorong, saudara, untuk mampu melihat kehidupan yang kita jalani dengan lebih positif dan optimis, ya. Jadi kita sekarang punya cara pandang yang baru terhadap kehidupan. Dan ketika kita bergumul dengan persoalan, ketika kita berjuang untuk kehidupan kita tidak akan lagi patah harapan karena kita percaya bahwa Tuhan beserta. Tuhan ingin kita setia, Tuhan ingin kita melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita. Kemudian yang kedua, mari kita memperhatikan cara hidup kita di dunia. Bukan berarti karena kita sudah diberi janji hidup kekal oleh Tuhan Yesus, maka kemudian kita menjadi terlena. Ya, jadi perhatikan cara hidup kita di dunia. Kesempatan yang kita miliki untuk hidup di dunia pada saat ini harus kita isi dengan kesediaan untuk mau mendengar suara Yesus, juga untuk mengikuti Dia sebagai gembala kita. Apalagi di tengah banyaknya suara-suara, ya, suara-suara di dunia ini yang kita dengar, yang menggoda kita untuk mementingkan diri sendiri misalkan,
untuk mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, anggota keluarga yang mungkin sedang ada di dalam pergumulan yang berat, namun membutuhkan sapaan kita, lalu kita kemudian tidak lagi mau untuk dekat dengan mereka. Atau suara-suara yang menggoda kita untuk menjauh dari persekutuan dengan Allah, apalagi di masa pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir, kita jadi punya lebih banyak alasan, lebih mudah mencari alasan untuk tidak beribadah misalkan. Atau suara-suara yang menggoda kita untuk meninggalkan integritas kita sebagai pengikut Kristus, yang bisa membuat seseorang mudah berkompromi dengan dosa atau berkompromi dengan cara-cara yang instan untuk mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan pribadi yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam minggu Paskah keempat ini, ketika kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan anugerah hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya, marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Syukurilah anugerah Tuhan tersebut dan imani di dalam perbuatan yang dipenuhi dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah di dalam keseharian kita. Tuhan memampukan kita saat hening untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus Engkau memberikan anugerah pengampunan dan keselamatan yang memungkinkan kami untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Maka biarlah kami juga ditolong untuk senantiasa hidup di dalam ungkapan syukur atas anugerah-Mu dengan cara menunjukkan perubahan hidup, perubahan diri ke arah Kristus, serta hidup di dalam pengharapan yang teguh. Kami menyadari bahwa seringkali kami lupa untuk melihat pemeliharaan-Mu atas diri kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Padahal tidak sedikit pun Engkau pernah berjarak meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai langkah kami, seperti Engkau juga menyertai langkah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam pergumulan dan merindukan jamahan kasih-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit di dalam perawatan medis ataupun masa pemulihan, kiranya Engkau berkenan untuk menilik dan menyembuhkan. Kuatkanlah dan tambahkan hati mereka ya Bapa, di dalam kelemahan tubuh. Biarlah hati mereka dapat tetap berpaut kepada Engkau yang memberikan kekuatan sejati. Bagi yang terus berusaha untuk mengupayakan yang terbaik di dalam pekerjaan maupun penghidupan sehari-hari, yang mencari pekerjaan ataupun yang bekerja di luar kota, Tuhan kiranya juga menopang, memberikan kesehatan, memberikan semangat juang dan juga kreativitas. Bagi saudara-saudara kami yang merindukan kedamaian di tengah keluarga, Tuhan berkenan untuk hadir di dalamnya. Biarlah setiap anggota keluarga di dalam perannya masing-masing diberikan hati yang senantiasa mau untuk mengasihi, mau memahami, mau menerima, mengampuni, saling bersabar dan juga saling mendukung sesama anggota keluarga. Juga bagi yang memiliki rencana masa depan, untuk yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan ataupun pasangan, untuk rencana pernikahan,
untuk rencana pengembangan usaha, pengembangan pekerjaan, sekolah maupun studi. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberkati. Biarlah setiap harapan yang kami miliki, kami bawa di dalam doa, dan kami selaraskan apa yang menjadi cita-cita kami dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Juga bagi yang bergumul dengan rasa kehilangan atau kerinduan terhadap anggota keluarga yang dikasihi, Tuhan boleh berkenan untuk menghiburkan dan menguatkan. Juga kami yang bergumul dengan perasaan kesepian, keterasingan, kesendirian, mampukanlah kami untuk berpulih di dalam kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu, GKI Jati Bening Indah, untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan, pendeta, calon pendeta, penatua, badan pelayanan, aktivis yang Kau panggil menjadi kawan sekerja-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mewujudkan persekutuan yang hangat, erat dan akrab, juga mewujudkan kesaksian serta pelayanan yang berbuah dan berdampak baik bagi jemaat maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Biarlah setiap harapan untuk hidup menggereja dengan gembira dan sukacita dapat kami wujudkan secara bertahap. Biarlah anggota jemaat maupun simpatisan juga semakin terpanggil untuk memberi warna bagi kehidupan GKI Jati Bening Indah melalui talenta-talenta yang mereka miliki yang dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam situasi pandemi dan situasi perubahan sosial, ekonomi, budaya yang terus terjadi di negara kami Indonesia, Tuhan kiranya juga berkenan untuk melawat kami. Kami merindukan situasi perekonomian dan situasi politik yang lebih stabil, maka pimpinlah pemerintah ya Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Engkau. Dan biarlah kami sebagai warga negara juga hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami dimampukan untuk menebarkan cinta kasih, kedamaian dan pengharapan dimanapun kami berada. Biarlah damai sejahtera Kristus tidak hanya hadir di tengah bangsa dan negara kami, tetapi juga hadir di tengah dunia ini, dan hadir pula bagi lingkungan alam maupun ekologi yang ada di semesta ini. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan yang tiada henti atas hidup kita, sungguh patut kita syukuri. Nyatakanlah rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Mazmur pasal 119 ayat 108 menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Saudara dapat mengirim persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mulia
Jemaat yang terkasih, marilah kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, ungkapan syukur kami naikkan bagi Engkau yang setia menyertai langkah kehidupan kami. Dengan sukacita, kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Terimalah, ya Allah. Biarlah persembahan ini juga dapat dikelola dengan baik untuk mendukung perwujudan tugas dan tanggung jawab gereja dalam menghadirkan kabar baik Kristus di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan anugerah pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal bagi kita. Maka mari kita meneguhkan diri di dalam iman, percaya, serta pengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan. Jadilah pengikut Kristus yang taat dan setia sampai akhir untuk mendengar dan melakukan sabdanya, sehingga kelak kita juga dilayakkan untuk hidup bersama dengan Allah di Firdaus-Nya yang indah. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita kini hingga selama-lamanya. Amin.